Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan ke sub berikutnya adalah efek Doppler. Ini yang dimaksud dengan efek Doppler adalah perubahan frekuensi gelombang bunyi yang disebabkan gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Ini adalah yang dimaksud dengan efek Doppler. Jadi perubahan frekuensi gerak gelombang bunyi yang disebabkan gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jadi rumusannya adalah, rumusan dari efek Doppler adalah Fp sama dengan Pi positif negatif Pp dibagi dengan Pi positif negatif Ps dikalikan Fs. Ini adalah rumusan dari efek Doppler ketika kecepatan anginnya tidak diperhitungkan. Dengan notasi Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar. Jadi Fp adalah frekuensi pendengar, kemudian Fs adalah frekuensi sumber bunyi, kemudian Pp adalah kecepatan pendengar, Ps adalah kecepatan sumber bunyi, sedangkan Pi adalah cepat rambat bunyi. Jadi ini notasinya. Sedangkan di sini ada catatan-catatan yang harus diperhatikan. Kapan Pp bernilai positif, kapan Pp bernilai negatif, begitu pula kapan kecepatan sumber bunyi bernilai positif dan kapan kecepatan sumber bunyi bernilai negatif. Yang jelas ini adalah rumusan efek Dopplernya ketika kecepatan anginnya tidak diperhitungkan. Dan catatan kapan Pp dan Ps bernilai positif atau negatif. Ini. Jadi Ps bernilai positif, jadi kecepatan sumber bunyi bernilai positif ketika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar. Jadi ketika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka Ps-nya bernilai positif. Kemudian Ps bernilai negatif ketika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Dan Ps bernilai 0 ketika sumber bunyinya dalam keadaan diam, tidak bergerak. Sedangkan Pp bernilai positif ketika pendengar mendekati sumber bunyi. Pendengar mendekati sumber bunyi, nilai Pp-nya positif. Dan Pp bernegatif ketika pendengar menjauhi sumber bunyi. Dan Pp-nya bernilai 0 ketika pendengarnya dalam keadaan diam. Jadi ini catatan-catatan yang harus dipahami dan diingat ketika salah menentukan negatif atau positifnya, maka hasilnya juga akan salah. Jadi Pp bernilai positif ketika pendengar mendekati sumber bunyi, negatif ketika pendengarnya menjauhi sumber bunyi. Ps bernilai positif ketika sumber bunyinya menjauhi pendengar. Ps-nya bernilai negatif ketika sumber bunyi bergerak mendekati pendengar. Ini catatan-catatan yang harus dihafalkan dan perlu diingat karena ketika salah menentukan nilai positif atau negatif, maka hasil perhitungan juga akan salah. Sekarang kita ke rumusan berikutnya. Rumusan ketika kecepatan angin diperhitungkan. Nih, rumusan efek Doppler ketika kecepatan angin diperhitungkan. Jadi rumusannya adalah Fp sama dengan Pi
positif negatif VA, kemudian positif negatif PP. Yang ini P positif negatif VA dikalikan dengan positif negatif PS dikalikan Fs. Ini adalah rumusan efek Doppler ketika kecepatan anginnya diperhitungkan. Sekarang, kapan bernilai PA positif, kapan bernilai PA negatif. Sedangkan yang ini adalah sama catatannya. Jadi PP bernilai positif ketika pendengar mendekati sumber bunyi, dan seterusnya. Sekarang, catatan untuk PA-nya. PA bernilai positif apabila angin bergerak menuju pendengar. Jadi, ketika angin bergerak menuju pendengar, maka PA-nya bernilai positif. Sedangkan PA bernilai negatif apabila angin bergerak menjauhi pendengar. Jadi, ketika anginnya bergerak menjauhi pendengar, maka nilai PA-nya bernilai negatif. Sekarang kita ke contoh soal. Ini contoh soal yang pertama. Kereta api bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan 72 km per jam. Jika masinis membunyikan peluit dengan frekuensi 900 Hz dan cepat rambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per sekon, berapa frekuensi yang didengar petugas stasiun? Ini contoh soal ketika kecepatan anginnya tidak diperhitungkan. Maka berdasarkan data yang ini, data yang diketahuinya adalah yang pertama PS. Jadi kereta api bergerak meninggalkan stasiun dengan kecepatan. Ini P. Diketahui adalah P. P-nya adalah kecepatan kereta api, yaitu PS sama dengan 72 km per jam. Karena di sini cepat rambat bunyi udaranya satuannya meter per sekon, maka yang satuan kilometer per jam kita rubah ke dalam meter per sekon. Sehingga hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. Dari mana 20 meter per sekon? Nih. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 jam. Maka caranya 72 kali 1000 sama dengan 72.000 dibagi 3600. Hasilnya adalah 20 meter per sekon. Kemudian data yang berikutnya, jika masinis membunyikan peluit, maka adalah ini PS. Frekuensi Fs. Fs-nya sama dengan 900 Hz. Kemudian yang berikutnya adalah P. P-nya sama dengan 340 meter per sekon. Jadi ketika pengerjaan soal satuannya belum sama, maka salah satunya harus dikonversikan ke satuan yang lainnya. Jadi yang ini kan satuannya kilometer per jam, sedangkan yang ini satuannya meter per sekon. Maka yang ini yang lebih mudah, yang kilometer per jam kita rubah ke dalam meter per sekon. Jadi 72 km per jam dirubah menjadi meter per sekon, hasilnya adalah 20. Sedangkan yang ditanyakan adalah nih. Yang ditanyakan adalah Fp-nya, yaitu frekuensi yang didengar oleh Sekarang kita jawab. Rumusannya adalah Fp sama dengan P positif negatif Pp dibagi dengan P positif negatif Ps dikalikan Fs. Di sini sumber bunyinya adalah bernilai positif karena meninggalkan stasiun. Sedangkan Pp adalah dalam keadaan diam, maka sama dengan 0. Sehingga perhitungan berikutnya,
Ini 340 adalah dari hasil penjumlahan 340 ditambah 0 sama dengan 340. Kemudian 360 adalah hasil penjumlahan 340 ditambah 20 sama dengan 360. Sehingga diperoleh hasil adalah 850 Hz. Ini adalah contoh ketika kecepatan anginnya tidak diperhitungkan. Sekarang contoh yang berikutnya ketika kecepatan anginnya diperhitungkan. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 50 km per jam, membunyikan sirine dengan frekuensi 910 Hz. Seorang pengendara motor bergerak saling menjauh dengan kecepatan 10 meter per sekon, sedangkan angin bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Cepat lambat bunyi di udaranya adalah 340 meter per sekon. Tentukan frekuensi bunyi yang didengar oleh pengendara motor jika kecepatan anginnya A. searah dengan gerak ambulan, yang B. searah dengan gerak motor. Ini adalah contoh ketika kecepatan anginnya diperhitungkan. Maka berdasarkan data ini, contoh ini, maka data yang diketahuinya adalah yang pertama PS 54 km per jam, kita rubah ke dalam meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Caranya yang kilometer dikalikan 1000, jadi 54 dikali 1000 sama dengan 54.000 dibagi 360 sekon. Hasilnya adalah 15 meter per sekon. Kemudian PS-nya diketahui 910. Kemudian P-nya adalah 10. PA-nya kecepatan anginnya 5 meter per sekon. Dan P-nya cepat lambat di udaranya adalah 340. Yang ditanya, berapakah frekuensi yang dengar oleh pendengar ketika anginnya menjauhi pendengar? Maka PA-nya negatif. Kemudian yang B, berapakah frekuensi yang didengar pendengar ketika anginnya bergerak mendekati pendengar? Maka PA-nya bernilai positif. Kita jawab. Nih rumusannya yang A. Nilai PA-nya negatif. Kemudian 335 adalah hasil dari pengurangan 340 dikurangi 5 sama dengan 335. Kemudian ini adalah 10. Kenapa PP-nya bernilai negatif? Karena pendengarnya menjauhi sumber bunyi. Maka PP-nya bernilai negatif 10. Kemudian yang ini 335 adalah hasil pengurangan 340 dikurangi 5 sama dengan 335. Ini ditambah dengan 15. 325 adalah hasil pengurangan dari 335 dikurangi 10 sama dengan 325. Kemudian 350 adalah hasil penjumlahan 335 ditambah 15 sama dengan 350. Sehingga hasil yang diperolehnya adalah PP-nya sebesar 845 Hz. Sekarang bagian yang B, yaitu ketika anginnya mendekati pendengar. Maka ketika anginnya mendekati pendengar, nilai PA-nya bernilai positif. 345 adalah hasil dari penjumlahan 340 tambah 5, 345. Kemudian ini sama 340 tambah 5 sama 345. 335 adalah hasil pengurangan 345 kurangi 10. Kemudian 345 ditambah 15, 360. Sehingga hasil yang diperoleh adalah
846,81 Hz. Demikian contoh perhitungan yang berkaitan dengan materi efek Doppler. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.